Ketika dia nggak habis lagi, masukkan lagi ke kotak, besok dihajar lagi main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu semua dimanapun kalian berada. Bertemu lagi kita di mana lagi kalau bukan di Bara Podcast, membahas seputar inspirasi, motivasi dan perjalanan hidup. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita intro dulu. Check it out. Malam ini kita kedatangan abang anda kita, Bang Suwondo ataupun Bang Wondo. Profil beliau ini sehari-harinya itu sebagai pedagang keliling. Dagang apa beliau ini? Nggak usah berlama-lama lagi, kita panggil aja Bang Wondo. Silakan Bang, masuk Bang. Biar kita tanya-tanya dulu apa profesi beliau ini, pedagang apa ini ya kan? Kabarnya Bang? Sehat. Oh sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang penting Bang ya. Ya. Nah, itu yang penting kita dalam hidup ini. Benar. Coba agak diperkenalkan diri dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bang Suwondo. Saya pedagang keliling. Es Tungtung. Es Tungtung Bang ya. Ya. Es Tungtung ini mungkin banyak kawan-kawan di kita di luar sana yang udah nggak tahu ataupun udah, maaf cakapnya nih Bang, udah nggak zamannya. Coba agak dijelaskan rincian es Tungtung itu gimana itu Bang? Itu memang benar yang Wak bilang itu. Es Tungtung ini udah zaman dulu itu. Dulu ya. Zaman dulu. Kalau sekarang Nama lainnya apa nih Bang? Es Tungtung ini nama lainnya apa ini? es potong. Es potong deh ya. Ya, es potong yang panjangnya segini Iya, dipotong dia. Iya. Udah itu dicelupkan sama coklat. Coklat. Iya, coklat. Kalau zaman dulu mungkin belum ada lah yang dicelupkan coklat ya. Belum. Ya. Cuman dia kalau zaman dulu itu dia itu dikasih esnya dicampur dengan apa namanya? Ada rasa-rasa aneka rasa banyak. Oh iya. Banyak aneka rasa itu. Iya, Seperti coklat, rasa Iya. coklat, Iya, rasa iya. pandan. Udah itu ada juga yang kacang hijau, Bang. Oh iya. Iya, itu. Jadi kalau boleh tahu ini usia Bang Wondo ini sekarang ini udah berapa nih? Usianya 45 gitulah. 45 Bang. Iya. Bukan dibalik Bang ya? Enggak. Oh iya. Kalau 50 Iya, enggak, nanti tua kali, Bang. Iya. Iya. Jadi anggota berapa nih Bang? Anak kita berapa nih? Oh, anak. Nah. Kalau anak itu 4, Bang. 4. 4. Masih sekolah semua? Masih sekolah. Masih sekolah semua. Belum ada yang berumah tangga? Belum. Masih sekolah, belum ada yang berumah tangga. Masih panjang perjalanan Bang ya? Masih, Bang. Masih ya. Iya, bener. Kalau boleh tahu ini Bang, ini profesi ini Abang jalani udah berapa lama? Sekitar 20 tahun ada. Wah 20 tahun udah lama Ada. juga tuh Bang. Iya, 20 tahun ada. Itu sekitar 20 tahun itu netnya lah 20 tahun. Nah, Sebelum jualan es ini, kita jualan apa dulu, Bang? Jualan apa namanya itu? Jagung. jualan jagung. Iya, jualan jagung. Oh bukan, istilahnya es ini bukan ibaratnya kerjaan turun-temurun dari apa gitu bukan? Enggak, bukan. Karena kan gini Bang, istilahnya kalau zaman sekarang ini, kalau rasaku orang yang baru mulai es Tungtung ini udah agak-agak asing kan gitu. Iya, orang zaman dulu lah itu. Iya, istilahnya sekarang kan udah ada es itu yang merek itu. Gitu ya. Iya, benar. Nah, Dan ada juga es krim. Es krim iyalah, biasa. Iya. Karena kalau es krim ini, tahu saya ya, Nah. setahu saya es krim ini terlalu repot, Bang. Terlalu repotnya nanti kalau udah nggak habis, ya dimasukkan plastik lagi, masukkan kulkas lagi gitu. Ya kan ada juga yang model sekarang Bang, tinggal bawa aja kita. Ya ada yang model telonet itu kan. Nah, Ya memang ada, cuman itu mahal. Satu, yang kedua kita nggak buat sendiri kalau telonet itu. Tapi kalau yang
es saya ini, Ah, es krim yang tuh biasa, itu pun buat sendiri tuh Bang. Ada yang membawakan atau seperti anggota gitu. oh Cuman iya, iya. agak murah daripada yang telolet itu Bang. Oh iya, iya, Nah, iya, itu. iya. Jadi ini kalau boleh tahu ini abang ini sebelum jualan es tungtung ini, Ya, ya, jualan jagung. ya benar. Kenapa beralih dari tukang jagung? Kan bahannya lebih gampang dapatnya bang. Kalau jagung ini, Ah, kalau jagung ini memang dapatnya alhamdulillah ah, adalah dapat gitu. ah, Banyakan alhamdulillah waktu itu begaji juga lah kan, ah. bawakan tempat orang. Cuman Bang, bawanya ngambilnya itu lama, jauh Bang. Tempatnya jauh. Oh jarak tempuhnya agak jauh gitu ya. Jarak tempuhnya agak jauh. Ah, Jadi dari sini jarak tempuhnya itu terlalu jauh, kan kita udah ngisi minyak tuh, ah. minyak kendaraan kan. Iya iya. Jadi sampai sana nggak ada bahan. Bahan itu nyarinya di ladang Bang. Nggak ada udah Oh, ditaruh situ. maksudnya ini abang merebus sendiri, Enggak. bukan Udah ngambil dari toke gitu bukan? dari toke udah direbus. Ah, Udah direbus. Bahwa toke ini ngambil di kebun ah. nggak dapat gitu. Jadi semana mau direbus orang nggak dapat. Tokenya ini nggak dapat di kebun, beli di kebun orang lah gitu kan. Nggak dapat gitu. Jadi pas waktu sampai sana tanya ada apa bos? Oh nggak ada, kosong. Saya kecewa, udah jauh jarak tempuh kan. Tapi kan istilahnya bang kita main apa ini? Istilahnya kita main jagung ini kan udah ada istilahnya langganannya gitu. Yang masuk itu kan udah ada biasanya. Ini kalau toke ini bang, Nah, nggak pala pakai langganan. Kalau langganan ini udah habis, nah, kalau udah habis di kebun itu langganan ladang itu, ini di gitu ladang lah. itu, ya udah habis. Ya kita cari yang tempat lain. Itu pun nggak dapat kadang-kadang. Kadang-kadang kalau udah Ma- dipelanjerin, kadang-kadang mau nggak jadi. Kenapa itu ditimpa lagi sama. Jadi ibaratnya dia ini bergantung sama panen daerah situ aja. Benar, ya Kalau benar. di luar daerah dia nggak mau datangi gitu. Iya benar, benar. Seperti itu. Jadi karena kendala gitu beralihlah bang ke Ke sini. es ya. Lantaran ketika itu yang namanya bahan seperti jagung ini susah dapatnya. Nah, Udah itu saya berpikir kalau gini-gini aja cemana break terus duit udah iyalah. habis kan gitu. Jadi Dapur mau ngebul juga kan gitu. Iya, iya. Jadi saya pikir kalau bahan-bahan yang ada di kedai atau di grosir gitu kan, Yang mungkin mudah lah yang ya. mudah dicari gitu Nah, ya. Kayaknya bisa ini gitu. Coba dulu tanya gimana cara buat es. Itu saya dari nol saya tak tahu. Yang namanya buat es tungtung atau es potong ini saya nggak tahu gitu. Nggak tahu caranya. iya, iya. Cuman yang lantaran kita ini mau gigi dan mau berusaha, insya Allah dapet gitu. Pas ketika udah seperti itu, saya belajar sama adalah guru itu, guru 4 atau 5 lah gitu, guru saya bertanya-tanya tentang es inilah gitu. Potong sedikit ini bang. Kenapa harus es tungtung? Kan bisa es doger, es kelapa muda ya kan bahan yang setiap hari ada kan. Es kelapa muda, es apa lagi banyak es semangka gitu. Kenapa harus es tungtung ini? Es tungtung atau es potong gitu ya. Nah, Karena bang, es tungtung atau es potong ini udah mulai punah bang. Udah mulai punah. iya udah mulai punah. Udah mulai punah. Udah hampir nggak ada yang menjual es potong ini Ya bang. memang udah jarang. Udah jarang. Cuma, Jadi itu ibaratnya yang dipertanyakan kenapa bang kesini? iya, lantaran gini bang. Kalau es potong ini dia itu yang jarang ada. Kita lestarikan lagi yang es potong ini. Jadi anak-anak muda yang usia sekarang ini mau biar ngerti dia gitu. Biar ngerti ini makanan yang dulu, ini makan yang lama gitu. Jadi ada juga yang emak-emak ya yang udah punya anak dan cucu satu masih kecil lah gitu kan cucunya. Dia beli, ini es apa bang? Es potong bu, gitu kan? Ini esku zaman dulu nih, zaman dulu SD katanya. Kan bangga juga saya, bangga juga. Karena apa? Dibilangkan esku dulu di SD, itu kan udah lama banget tuh bang. Jadi naik lagi jiwa ini kan,
profesional itu untuk membuat es potong itu biar lama gitu. Semangat, Masya Allah, ibu ini aja masih ingat gitu. Berarti saya bangga bang untuk melestarikan es yang lama itu gitu. Bangga saya. Nah, itu. Jadi sampai sekarang saya pun mau buat itulah. Banyak juga udah yang ini kan, yang Nempa gitu nempa lah. gitu. Jadi awal mulanya dulu gini bang, abang beralih dari jualan jagung rebus itu bang ya. Ya, Dari jualan jagung rebus beralih ke tukang es tung-tung ini. Itu sempat ada keraguan nggak? Ini laku nggak ya? Karena pasti kita gitu kan. Mau ya, jualan benar. itu mulai sesuatu usaha itu ada keraguan nggak? Ini nanti kayak mana kalau nggak laku ya? Istilahnya karena kan ini udah zaman now kalau anak sekarang Benar, bilang ya kan. benar. Ada keraguan. Kalau keraguan nggak ada bang. Nah, Kalau keraguan nggak ada, yang penting kita ini untuk mencari nafkah untuk anak istri, yang namanya rezeki itu udah di tangan Tuhan. ya memang ya bang. Allah Subhanahu wa taala yang memberi apa ini rezeki ini tadi. Iya, iya. Kayak manapun ceritanya harus dijalankan, Bang, gitu. Iya, iya. Nggak ada ibarat gimana ya kalau nggak laku. Enggak, karena kalau nggak laku juga pun es ini masukkan lagi ke kulkas, Bang. Nggak busuk dia. Ya. Nggak busuk dan nggak nggak basi. Yang penting dia ditaruhkan dalam kulkas. Ketika dia nggak habis lagi, masukkan lagi ke kotak, besok dihajar lagi main. Nah, satu saat nanti, makanya bang, kalau kita memang mau jualan es ini, kita mau mengapakan produk kita. Nah, Produk kita ini kan es. ya. Kalau mau cepat itu produk kita itu es itu kita bawa ke anak-anak sekolah. Tempatnya posisinya seperti anak SD Ya, gitu. Jadi dia tahu yang namanya kita ini jualan apa gitu. Nanti pas kita kelilingnya di kampung itu juga, dekat-dekat sekolah itu juga. Namun anak sekolah ini udah tahu bahasanya kita ini es jualan tadi di sekolah gitu. Seperti itu. Iya, iya. Yang namanya kita merintis memang sakit rasanya, Iya, Bang. iya. Sakit. Cuman yang logikanya saya itu seperti itu gitu. Kita kalau memang mau keliling satu saat di kampung ini, kita harus memperkenalkan produk kita ini di sekolah yang itu juga. Misal ini. Oh, sekitar kita dulu gitu Bang, ya. Iya. Misal ini kalau kita mau keliling di 50. Nah, Gitu kan. Ada sekolah SD di 50. Nah. Kita masuk dulu di sekolah 50 itu, kita kenalkan produk kita, ditanya mana anak itu. Wak, ini jualan apa? Es. Es apa? Es tungtung. Kayak mana, Wak? Inilah, es kayak gini dipotong, dicelupkan pakai coklat. Nah, enak, Wak. Kalau nggak enak ya nggak dijual. Ya kalian lagi nyicipin kan gitu. Udah dibeli. Iya, Wak, enak. Pas ketika itu seminggu yang akan datang kita keliling di kampung itu 50 itu. Pasti anak sekolah ini dulu yang manggil ini. Iya, ibaratnya nyampe ke walaupun ibaratnya kawan-kawannya ataupun istilahnya orang dewasa kan gitu. Ini es yang aku beli pernah di sekolahku ini, gitu kata. Gitu, enak. Cobalah beli kamu. Enak ini gitu. Jadi bertahan saya di situ itu, Pak. Disitulah saya bertahan saya. Iya. Nah, jadi gini Wakku ya. Ini berarti abang kita Wondo ini dia ada pakai trik marketingnya juga. Ya, benar. Kenapa dibilang trik marketing? Dia tahu dari produk dia ini sasaran penjualan dia ini kemana. Dia sasarannya ini dia milih anak-anak dulu. Produk dia ini ya kan. Ya, benar. Udah dari anak-anak ini kesana kemari nyampe juga ibaratnya ke orang besar ya kan. Benar. Enak. Iya, benar. Jadi dari anaknya itu dia beli di sekolah. Jadi ketika itu dia dipanggil, "Bang, es," gitu kan. Datanglah ke rumah gitu kan, dipanggil. Maknya bilang, "Es apa, Bang?" gitu. "Es potong, Bu." Ini esku dulu ini, esku SD dulu. Padahal kan umurnya itu hampir ya 50-an tahun gitulah. Hampir 50-an tahun. Ada rasa bubur kacang hijau? Enggak ada, Kak. Kalau bubur kacang hijau itu mirip betul itu dengan esku dulu yang potong. Enggak pala pakai coklat katanya. Enggak ada, Kak. Ini enggak pakai itu gitu. Mungkin lagi mahal gitu ketika itu. Itulah. Jadi apanya ini, Bang? Selama Bang jualan ini, kan namanya jualan ini kita pasang surut. Benar. Itu sempat
terpikirkan untuk beralih lagi nggak? Oh enggak. Kenapa nggak? Cuman kalau ini tetap bertahan, cuman untuk usaha tambahan ada gitu. Oh, berarti abang apa istilahnya menyiasatinya buat usaha tambahan gitu. benar. Karena kan kita tahu kalau udah namanya jualan es ini bang, maaf ini ya, bukan Hujan ya, ya, benar. itu paling gitulah ya kan. Iya. Nah, Karena di apa saya itu ada bakso, ada usaha tambah ya. sampingan. Ya. Bakso dia itu ada becak juga gitu. Oh, becak. Cuman bakso ini modal bakso ini dan punya becak dari es ini tadi bang. Oh. Dari es ini beranaknya udah banyak bang. Oh, iya, dari iya. es. Dari es ini rezekinya alhamdulillah lengket bang. Oh, iya. Duit bakso dari es, duit Iya, es itu iya. kan. Becak belinya dari duit es. Buat rumah pun dari duit es bang. Oh, Di situ makanya tidak pernah kalau dipaksa pun sama orang suruh tutup es itu dikasih duitnya saya ambil bang. Tapi usahanya Enggak. Gitu bang, ya benar. Jadi selama jualan ini kendala yang abang rasai apa? Saat yang gimana? Yang hujan kah atau gimana? Iya, yang jualan inilah istilahnya kan ada yang Pasang surut ya, pasang surutnya. pas lagi entah bahan mahal ataupun istilahnya penjualan lagi sepi, kan ibaratnya ada kendala apa gitu. Iya. Gini bang, kalau kendalanya yang namanya kelapa kadang mahal kan. Ya, santan itu dari kelapa kadang naik melonjak gitu. Jadi gimana ceritanya pun harus dipertahankan juga bang. Cuman kalau udah ngelonjak seperti itu, harganya tidak boleh dinaikkan dulu sementara ini kan gitu. Jadi kalau bisa dikecilkan aja. Plastiknya kan ada yang besar, ada yang kecil. Iya. Dikecilkan aja biar kita dapat juga, dan juga kita nggak kasihan sih sama anak-anak kan, nggak bisa 1.000 gitu. Nah, ini saat ini udah naik itu bang, udah naik. Jadi ditanya sama anak-anak, ini berapa Wak? 2.000 gitu kan. Bisa 1.000? Bisa dipotong. Cuman pun caranya harus dapat anak-anak. Kalau enggak kan kasihan kita. Iya. Kita kan punya anak. Bener. Misalnya ini udah nggak ada pilihan lagi. Nah. Pertahankan jualan es apa jualan bakso? Es, tetap es. Tetap es, ya. Bakso udah Enggak. Kalau seumpamanya untuk mempertahankan dua ini ya. Iya. Ibaratnya dikasih pilihan, es apa? Tetap es. Es. Ya. Walaupun ibaratnya di bulan ember-ember itu hujan panjang. Tetap es. Karena es ini modalnya sedikit. Untungnya banyak. Insya Allah banyak. Iya. Kalau bakso. Kalau laku. Nah, kan gitu juga bang. Modalnya sedikit, untungnya banyak. Kalau laku. Iya. Kalau enggak juga. Kita bang kalau udah keliling bawa es ini, insya Allah mudah-mudahan nggak habis dapat gaji bang. Oh, kirain habis nggak habis tetap cair bang. Bukan, memang tetap cair. Kan? Yang namanya es itu memang tetap cair bang. Apalagi tutupnya dibuka bang. Kena air hujan, wah cair bang, bener. Meleleh bang ya? Iya meleleh, cair, bener. Tapi kalau yang namanya es ini, kalau nggak habis tetap bergaji. Minomat limpul aja bergaji lah. Walaupun hujan dia bang? Iya, betul. Tetap ada kalau anak-anak ini nggak kenal hujan ya? Bener, di sekolahan dulu. Pagi kita di sekolahan, apa mungkin pagi hujannya itu pagi. Ya kita ngetem dulu tadi mana gitu kan. Iya. Nanti pas waktu udah rintik-rintik, nggak hujannya terlalu deras, kita masukkan ke depan sekolah atau di teras sekolah atau di belakang sekolah gitu. Iya. Mudah-mudahan anak sekolah pun masih mau juga sih. Istilahnya apa kerugiannya nggak fatal kali nggak gitu fatal, lah. benar. Iya. Tapi kalau yang bakso ini ya bukan lagi, maaf ya sama tukang bakso ya, maaf. Ini kalau tukang bakso ini yang sudah saya terjuni di bakso, dia itu modal banyak, modal besar. Kalau ini ini kalian dengar, modal bakso itu besar. Jangan kalian bilang modalnya murah, untungnya banyak. Enggak, bener. Modalnya besar, saudara-saudaraku. Modalnya besar yang namanya bakso ini tadi. Jadi bakso ini pun bukan sembarangan bakso, enggak. Dia terlalu dia masak kali gilingan itu. Enggak jadi. Dia pecah.
Kalau seumpamanya lah kita dapat udah gilingannya itu menyala, kita nggak dapat apa-apa, gitu. Makanya ibaratnya aku kasih pilihan tadi abang tetap milih es lah ya. Benar. Nah, Lantaran bakso ini ngeri, tipis sekali kalau memang ini. Tipis sekali itu apanya, Bang? ditebalkan sedikit nggak habis bang. Apanya itu? Ukuran baksonya itu. Bukan masalah bakso yang tipis sekali, Oh, untungnya oh tipis iya sekali, iya iya Bang. iya iya Bang iya. ini. Ya tapi kan Bercanda juga ya. ada istilahnya kawanku pernah berkata ya kan, biar sikit asal lancar kan ada juga gitu. Bang. Ini sama dengan aja ini katanya biar tekor asal tersohor. Ya, Ya Bang. gitu. Itu kan gitu tuh. Iya. Hampir sama Bang itu kan. Beda-beda tipis lah. Sama aja tuh, Bang. Jadi pengalaman yang paling mengenakkan selama jualan ini. Pengalaman yang mengenakan, alhamdulillah kalau ada acara apa-apa diborong. Borong. Iya, diborong sampai tempat, ditanya sama ada acara itu berapa satu kotak ini, katanya. Ya asik. Ya, dapatnya ya kalau kita kira-kirakan. Yalah, nggak usah apa Iya. tersekian Iya, lumayan benar. lah gitu Iya, ya. lumayan. Nah. Ya seginilah, Pak. Ya, saya bawanya sekian. Ini ya harganya di dalam kotak ini sekian. Iya, gitu. nanti Gitu kalau lah. abang bilang di sini kan, semalam itu ngomong di podcast segini harganya. Iya, Nah, enggak. segini apa ya? Iya, Wah, betul. ya. Ya, oke, siap. Yang kurang mengenakkan. Yang kurang mengenakkan pas waktu jualan. Ya, pengalaman mau jualan apa kendala apa segala macam lah. Pecah ban. Pas waktu ketika jualan pecah ban. Itu yang nggak mengenakkan. Kenapa mau pecah ban itu bukan dekat, Bang. Nah, Di pertengahan sawit. Namanya sawit Guminti namanya. Nah, di situ nggak ada di belakang kita pun mau ke belakang jauh, mau ke depan jauh gitu. Jadi mau nggak mau disorong, Mbak, gitu. Nggak mungkin ditinggalkan gitu. Itu pas waktu mau pergi jualan itu. Nah, disitulah yang nggak mengenakan. Kalau keringat, Bang, waduh, belum cair duit, keringat udah meleleh, gitu lah itu. masalahnya bukan karena untuk nempel ban ini ya kan? Iya, nempel ban ada duitnya. Iya, Nyorongnya ini, Bang. Iya, maksudnya kalau nggak gara-gara ban ini, sudah habis ya kan? Iya, benar. Jadi Itulah itu. itu pengalaman yang paling nggak mengenakkan. Iya, pengalaman yang nggak mengenakkan seperti itu. Jadi ibaratnya ini udah sekitar 20 tahun abang di situ ya, Iya. jualan ini ya. Sampai kapan rencana ini? Ya, sampai anak nanti udah siap kuliah, anak nanti udah nikah semua, tinggal kami dua, suami istri kan. Ya, kita kalau bisa punya kebun sedikit, walaupun itu kebun sendiri kan, bisa menghasilkan untuk Tunggu, kita. Bang. Kita kalau bisa punya kebun sendiri. Iya. Kita kalau bisa punya kebun sedikit. Biarpun itu kebun kita sendiri. Iya. Kan sedap itu kan? Iya. Tapi aturan nggak gitu ya. Nggak gitu tadi ya. Untung abang botak bang, kalau enggak Paten. maksudnya Iya. biarpun sedikit tapi kita punya sendiri. Sendiri, iya benar. Abang ini pandai juga. Aku sedot juga abang ini nanti nih bang. Aduh, paten kali, Bang. Paten ya, sedap. Jadi anak paling besar udah umur berapa nih bang? Anak paling besar umurnya 20 tahun. Ya, Nama- agak nih. 20 tahun anak. 20 tahun. Iya, namanya Mas Adam. Oh, laki-laki bang ya? Laki-laki. Oh, mantap kali itu udah bisa jadi Iya. apa mamanya nih kalau macam-macam bapaknya. Wah, digibung, Bang, digibung. Iya, iya, benar. Yang paling besar apa? Apa namanya? Anak laki-laki. Iya. Yang nomor 2 Yang nomor 2 perempuan. perempuan umur Dia duduk di sekolah SMP. SMP. Iya, benar. Jaraknya berapa tahun itu bang? Jaraknya hampir 3 tahun lah. Wah, biasa lah itu. Biasa. Ya. Yang ketiga ini. Yang ketiga ini lagi sakit lah itu, kena gizi buruk kan. Perempuan juga. Perempuan bang. Iya, perempuan. Namanya Suci Fatimah. Maaf cakapnya tadi gimana bang? Gizi buruk. Kecil badannya. Semua kecil lah, belum bisa jalan. Umurnya sekitar 14 tahun. 14 tahun. Iya. Enggak sekolah nih bang. Enggak sekolah, Bang. Namanya sakit. Udah 14 tahun dia
tegolek aja di rumah. Asal mau udah keluar air kencing apa namanya buang air kecil, ya maknya lah. Ya kita ini aja apa pempes lah. Jajan pun nggak bisa dia kan. Makan pakai nasi yang udah di blender seperti itu. Nah, itulah itu. Di blender, kalau ada butirannya yang agak keras sedikit, nggak mau dia makan. Harus murni betul-betul dia itu lumat di blender. Tuh. Udah selama 14 tahun ini, Bang. Iya, benar. Selama 14 tahun ini. Itulah. Suci Fatimah namanya. Boleh kita nanti kalau nengok-nengok di rumah. Insyaallah boleh. Yang keempat laki-laki. Laki-laki. Muhammad Fikri Al-Bukhari. Mantap namanya, Bang ya. Wah, luar biasa. Agak apa juga, Bang? Kenapa? Milu sedikit. Hah? Milu. Dengarkannya itu. Iya. Namanya Istilahnya kalau Abang lah. Perasaan seorang bapak itu ini kita bukan istilahnya apa, Bang ya? Ya. Perasaan bapak Abang lah sebagai seorang bapak itu. Ya. Kayak mana harapan Abang? Istilahnya pengen, anakku pengen kali aku sembuh anakku ini. Dia biar bisa bermain sama benar sama kawan-kawannya seumurnya lah. Ya, benar. Ya seperti itu sebagai bapak ya mau sih, ya sering kita minta doa sama Allah, kita berusaha yang namanya berobat ke sana kemari ke apa namanya itu dokter spesialis anak, udah pernah dibawa ke sana. Cuman dokter itu bukan menyarankan dia itu nggak bisa, cuman kasihannya sama orang tuanya terlalu nanti lama, mungkin ya habis duitnya gitu kan. Cuman dibilangkan sama dokter itu ini kayaknya nggak normal Pak gitu. Lahirnya sama kepalanya itu udah beda gitu. Maksudnya gini, dia itu umur dengan otak besarnya ini nggak sebanding gitu. Jadi kayaknya berat untuk sehat tuh berat gitu. Cuman yang namanya untuk Allah kun fayakun. Kalau udah terjadi gitu. Cuman kita berusaha dan berikhtiar minta kepada Allah itu aja. Ya namanya orang tua ini siapa yang nggak mau yang seperti itu untuk anaknya kan? Wah bangga kali. Cuman kalau yang udah seperti ini nih kayaknya nihil lah. Lantaran gini, dia itu udah 3 kali step ketika itu. Udah 3 kali step. Ya. Ada nggak kita agak apa sih gitu nih Bang ya? Ada nggak perasaan agak apa dalam hati Abang? Istilahnya kok dikasih kayak gini ya? Oh enggak. Ya, mana tahu kan? Enggak. Kita kan udah insya Allah udah tahu lah. Ikhlas Bang ya? Ikhlas. Namanya itu kalau dibilangkan apa Allah Subhanahu Wa Taala itu udah ikhlas aja. Karena itu kan ciptaan dia. Titipan untuk kita. Kalau seumpamanya kita ini berhasil untuk mendidik anak kita ini tadi, kalau memang seperti itu ya kita bersyukur aja gitu. Nah gitu. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, aku tambah kata Allah. Kalau tidak bersyukur akan nikmatku, ingat ajabku sangat pedih. Kita syukurin aja gitu. Kita bilang pun sama pasangan kita, sama istri kita, jangan kita berhenti untuk minta kepada Allah. Walaupun anak kita seperti ini gitu. Ini anak surga ini Bang. Gak ada yang mampu. Seperti itu anak itu. Gak ada. Siapa yang bisa? Gitu. Dari dia lahir sampai seperti itu udah alhamdulillah gitu. Itu anak surga itu. Cuman kita untuk menyayangi dia, kita mengasihi dia saat seperti itu harus sabar Bang ya. Iya, harus sabar gitu Bang. Itu memang ya punya dia kok. Itu semua itu ciptaan ini kan punya dia. Harus kita kasih sayangi, apalagi darah daging kita sendiri Bang. Ya itu. Itulah apa saya seperti itu. Gak pernah saya mengeluh Gak pernah saya mengeluh. Sedikit pun aku gak ada mengeluh. Cuman ya rasa sedih itu ada gitu. Rasa sedih itu kalau seumpamanya anak saya ini
udah sembuh. Kadang-kadang kan adalah satu pas waktu lahirnya itu sama gitu kan. Pas waktu lahirnya itu sama kan, dia berlari sana kemari. Jadi saya temen, kalau anak saya sehat. Istilahnya seumuran dia ini Iya, Bang ya. seumuran dia. Jadi kalau anak aku segini ya, Masya Allah kayaknya udah bisa lah awak ini bahagia gitu. Tapi pun bahagia juga, walaupun anak kita seperti itu, bahagia. Dunia akhirat insya Allah bahagia. Tapi istilahnya pernah nggak ibaratnya terpikir di pikiran abang ibaratnya gini kan, pas mungkin dia tidur, abang tengoki, Meleleh air mata. ah, Oh, kalau itu selalu bang. selalu. Ya namanya anak kita bang, ya kan. Iya. Siapa sih yang nggak meleleh, nggak milu, walaupun muka serem gini, Iya. milu juga bang. Namanya orang tua yang seperti ini kan neo anaknya mau melihat perkembangan dia waktu dari kecil sampai udah umur 14 tahun ini kan kayaknya udah cukup lama udah. iya, itu. cuman kan kalau yang udah seperti itu meleleh juga air mata bang. Walaupun muka kita sangar gini, tapi meleleh juga kalau nengok anak seperti itu. Jadi seorang bapak itu dia mungkin nangisnya di dalam bang ya. Ya, cuman Istilahnya, berkaca-kaca pun Iya. ya gini lah, enggak gitu kali lah kan gitu kan. Istilahnya Malu lah sama diri iya, ya. ibaratnya kita jaga apa juga di depan anak-anak Image kita ya, image ya. Iya, benar. Cuman anak nggak bisa lihat kalau kita lagi nangis gitu, nggak bisa lihat. Utamanya udah tidur gitu kan. Iya. Jaga image lah sama Jadi, istri kan gitu. misalnya bang inilah dikasih satu permintaan dalam hidup ini, Nah, apa itu bang? apa yang pengen abang minta? Satu permintaan, mau dia istilahnya mau mengenai orang tua, mengenai keluarga, mengenai Semua lah, Hari, selengkap ya. apa yang pengen abang minta? Kesehatan. Kesehatan. Ya benar. Karena kesehatan ini mahal harganya. Kalau kita udah nggak sehat, rumah semua harta habis. Yang penting kita sehat untuk apa? Untuk kita berusaha lagi. Kalau udah nggak sehat, gimana bang? Semua orang tua harus sehat, anak harus sehat, diri kita harus sehat, istri kita harus sehat, mertua harus sehat. Kalau enggak, gimana coba? Ya juga sih. Nah, harus sehat semua. Makanya katanya Ustadz ya kan, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Jaga hidupmu sebelum matimu. Jaga sempatmu sebelum sempitmu. Jaga kayamu sebelum miskinmu. Nah, 5 lagi rahasia bang. Insya Allah. Ya, jaga mulut sebelum ditabuk orang gitu. Bang, ya. Enggak tahu juga ya. Oh, enggak. Ya kadang ada juga kan kelancaran mulutnya. Pak ditabuk orang. Iya. Boleh minum dulu bang ya. Oh, minum dulu bang. Aduh. Enak juga ini. Haus juga rupanya bang apa ini ya. Sedap ah. Walaupun susu ya. Wah, mantap juga. Susu kita luar biasa. Jadi di balik keceriaannya Bang Wondo ini. Ya. Ada nggak ibaratnya istilahnya unek-unek atau apapun yang pengen disampaikan? Unek-unek masalah apa ini bang? Ini Ya, sedap nih. terserah. Unek-unek ya. Mungkin ada yang istilahnya agak disimpan selain sama apa gitu. Nah gini. Unek-unek saya ini atau kalau dibilangkan hati saya yang paling dalam ini mau dilepaskan untuk masalah anak aja bang. Kalau rezeki itu memang udah dikasih sama Allah. Udah itu yang namanya kita kalau nggak berusaha kan nggak dapat rezeki itu bang. Iyalah. Cuman unek-unek saya untuk anak saya aja gitu. Apa itu bang? Coba. Ya, kalau bisa diperhatikan anak saya di desa atau di di desa atau di provinsi Sumatera Utara atau di Kabupaten Batubara. Itu bang. Lantaran anak saya ini kan udah cacatnya permanen itu bang. Nah, semua kecil, badan kecil, nggak bisa jalan, nggak bisa duduk gitu. Kalau nggak didudukkan. Nah, itulah istilahnya harapan abang semoga pihak yang terkait agak diperhatikan lah gitu. Iya benar. Anak saya ini, dia perempuan. Gitu. Maksudnya bukan saya nggak sanggup yang namanya untuk pempes atau segala macam gitu.
Sanggup sih. Iya, iya, iya. Cuman kan perhatian untuk apa namanya pemerintahan daerah itu harus diiniin gitu, dilihat gitu. Ya, Maksud saya selama ini nggak ada gitu. oh, iya, iya, iya. Ya, ada sih ada 1, 2, 3-nya yang ada. Cuman yang dari provinsi Sumatera Utara belum ada gitu bang. Maksud saya tanggahnya itu kan dari apa namanya apa tempat gitu kan. Ibaratnya Dari daerah dulu, daerah. kecamatan dulu, Iya bener. ke kabupaten, dari Iya. kabupaten ke provinsi. Gitu, Iya, Bang. maksud saya gitu. Karena kan kalau yang namanya program untuk gizi buruk, anak gizi buruk udah ada sebenarnya di apa program-program untuk pemerintahan itu sebenarnya udah ada sih. Cuman ya nggak sampai entah gimana kita nggak tahu juga kan gitu bang. Itulah unek-unek saya. Kalau untuk yang namanya rezeki itu mau apapun memang udah pasrah saya. Tetap Iya. S juga kita jalani Iya, tetap iya. S juga. Jadi misalnya ini bang, ada yang bilang ini ya, misalnya lah ya, Iya. woi, kau ini nggak bisa ngurus anakmu, nggak sanggup kau macam mana ngurus anakmu. Gitu. Nah. Kata orang. Misalnya Iya, kalau apa dengar itu. ibaratnya. Kok dia pula yang sibuk, yang punya anak kan saya. Ah. Kok dia pula yang sibuk? Yang tahu itu istri dan saya yang tahu. Kenapa saya ini kok dibilangkan nggak tahu didik anak? Gimana maksudnya? Gitu. Didik anak ini kayak mana maksudnya? Wih, cemana kau nggak bisa didik anak? Maksudnya cemana? Apakah anak saya itu sakit didiknya nggak tahu apa gimana gitu? Maksudnya ini pas gini bang, Hmm. aku ngomong langsung ibaratnya apa bang? Iya. Woi, Wondo, Ya. kau nggak becus kau ngurus anakmu kau. Gitu. Ah. Apa yang abang bilang? Ibarat ada pada apa? Ngurus anak yang gimana gitu. Ngurus anak yang gimana aku nggak tahu. Gitu yang saya bilang. Anak yang kayak mana? Coba, anak yang kayak mana? Ya anakmu yang sakit itu. Gitu. Kalau sakit itu udah Allah yang ngasih sakit. Kalau kau punya seperti ini anak, kan gitu kan? Seperti anak nih, bisa kau tenang, bisa kau legowo. Nah, nggak ada yang dikasih tantangan sama Allah, belum tentu dia sanggup. Itu yang dikasih tantangan itu kita ini memang untuk membangun jiwa kita, membangun namanya rohani kita ini kuat nggak untuk menghadapi semua ini. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala ini mengasih anak seperti itu, ya itu kita lantaran dipilih karena kita ini sanggup untuk memikulnya, gitu bang. Kalau nggak sanggup nggak dikasihnya bang, gitu. Belum tentu dia sanggup, gitu loh. Itu penyakit itu memang datangnya ya Allah yang ngasih. Ya nggak mungkin kita anak itu kita sakit-sakitin, enggak. Nah, jadi gimana lagi kalau udah dia yang ngasih namanya penyakit, ya kita namanya udah datangnya penyakit ya wajib kita untuk berusaha untuk mengobati. Udah selalu kita sana katanya ini kena plastik bawa ke sana orang apa yang namanya yang bisa membolonya ini datangi ke sana, enggak juga. Nanti ke Siantar bawa ke sana, enggak juga. Namanya belum rezeki, Bang, belum jodohnya. Ya udah bolak-balik udah dibawa ke sana kemari, tapi kalau udah sebilang dia bilang seperti itu, ya itu terserah dia gitu. Kembali ke dia gitu. Kita nggak mau marah-marah. Iya. Berarti dari dulu sampai sekarang Bang Wondo ini istilahnya cari nafkahnya dari situlah Bang. Iya, keliling. Bener. Belum ada istilahnya mau istri dua gitu? Enggak. Bukan istri dua. Jadi gimana Bang? Siram pula. Jangan pakai. Maksudnya ibaratnya udahlah, kayaknya aku udah jenuh gitu. Nah. Oh enggak lah Bang. Kita sebetulnya ya capek sih. Kalau yang namanya keliling itu capek. Tapi kalau udah sampai rumah ngitung duit Bang, capek hilang Bang. Iya. Bener. Ada kawanku tukang rujak hari itu gitu juga Bang. Apalagi kalau pas kemarau Bang ya. Mantap kali Bang ya. Dulu ada kawanku tukang rujak kan, pas ketika itu dia capeknya ya nggak ketulungan katanya. Tapi pas waktu ketika dia sampai rumah buka tas jualan kerah, besok semangat lagi dia Bang jualan rujak Bang. Lagi dia. Tapi udah nggak pernah nampak aku lagi Bang orangnya Bang. Kalau ada pun wah itu kawan setia itu Bang. Iya. Dulu kami mau serempet-serempetan dulu. Tapi nggak mau dia nyakap ya Bang kan Bang.
Enggak, memang luar biasa kawan itu. Enggak, karena dia takut bilang itu. takut dia kena ceramah katanya Bang. Makanya nggak Iya, mau dia. iya, benar, benar, benar. Nah, jadi ke depannya nih Bang, nggak ada kepikiran untuk ibaratnya apa nih? Oh, ini biar ada penerusku untuk anak yang paling besar gitu. Oh, belum. Hah? Belum. Kalau Enggak. bisa anak itu jangan kayak bapaknya. Kalau bisa dia itu derajat dari bapaknya. Iya, itu kan harapan semua orang tua. Cuman kan yang bawa S ini udah ada Bang. Udah ada? Udah ada. Yang bawa S ini bukan anggota lah, nanti kayaknya kok nggak enak kali dibilang anggota. Kawan kerja aja lah. Oh, Nah, kerja sama. Dia perlu sama saya perlu sama dia gitu. Oh iya, Nah, iya, iya. itu namanya kawan kerja, bukan anggota. Maksudnya dibawanya cuman nih Bang, pas abang jualan apa dibawa dia? Dia Berapa ngambil biji gitu Bang? Dia ngambil tuh Bang. Hah? Ngambil dia di rumah. Nanti kan udah ngambil di rumah. Dia sama dia itu sekitar 1.000 Nah, satu batang. Iya, iya. Nanti dijualnya 2.000 gitulah. oh iya, Nanti iya. setoran nggak habis, nanti yang habis aja dibayar gitu. Oh, iya, Kalau iya. nggak habis nanti masukkan dalam kulkas lagi. Oh iya. Nah, itu. Begitu. Iya, bukan Pikirku dibawa sana kemari Oh, Bang. pikirku diambil dia bawa dia dari tempat abang. Abang pas jualan diambil dia, Oh. lima dibagi-bagikan kan kawannya enggak ya? Oh, nggak ada. Enggak ya. Maksudnya dia jualan juga. Iya, dia jualan. Istilahnya bagi hasil lah gini ya. Iya, bener Bang. Jadi sebelum maaf capek, orang tua masih ada nih Bang dua-dua. Oh, ada Bang, ada. Masih ada. Ada. Masih Lengkap, sehat, lengkap ya. Lengkap. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih ada. Apalagi? Cita-cita yang belum tercapai apa? Hah? Cita-cita yang belum tercapai. Cita-cita yang belum tercapai naik haji Bang. Naik haji. Iya, saya pingin naik haji. Insya Allah. Abang duluan apa orang tua duluan? Kalau bisa ya orang tua duluan sih. Tapi kalau nggak ada juga duit mereka, ya kan kalau kurangnya banyak, ya mungkin nggak sanggup sih kita kan gitu. Iyalah. Kalau memang Misalnya ada duit abang ini. Mm-mm. Ada duit abang ini. ini cukup untuk orang tua dua-dua yang mau pergi gitu. Salah satu lah. Kalau salah satunya. Nah. Kalau Abangnya mau pergi apa orang tua yang mau pergi? kalau salah satunya ada punya saya ada, orang tua ada duitnya, saya sama-sama pergi gitu Bang. Satu aja. Satu aja. Kok satu aja ya orang tua aja lah nggak apa-apa Bang. Yang penting kita harus musyawarah sama istri gitu. Oh iya. Harus musyawarah sama istri, tidak bisa kita suka-suka hati kita lantaran walaupun itu dia istri kita, dia pun ngerti juga entah sakit hati kah atau gimana. Makanya kita harus musyawarah sama istri, kita hadapin orang tua kita gitu. Sama entah mama kita, entah bapak kita tanya, ini yang mau naik haji nih siapa dulu gitu kan. Emak apa bapak kan gitu. Iya. Kalau emak dulu gimana Dik? Nah, kita musyawarah dulu. Kira-kira adik setuju nggak kalau orang tua kita naikkan haji dulu? Itu sama juga itu Bang, pahalanya sama juga. Iya. Jadi sekian dulu pertemuan kita pada episode kali ini. Ya. Terima kasih buat Bang Wondo. Ya. Semoga apa yang kita omongi tadi di sini bisa jadi inspirasi buat semua ataupun sebagai motivasi. Ya intinya kalau kita menjalani hidup ini bersyukur aja lah ya Bang ya. Iya benar. Bersyukur dan tetap ikhlas. Ya. Walaupun betapa sulitnya hidup ini Bang ya. Iya benar Bang. Nah, jadi kita undur diri dulu. Kalau ada tadi kata-kata ataupun istilahnya penyampaian kami yang kurang pada tempatnya atau salah, kami mohon maaf Bang ya. Maaf. Nah, jadi apapun gitu juga sama Bang ibaratnya ada pertanyaan yang agak menyinggung. Saya minta maaf ya. Saya yang minta maaf Bang. Saya pun minta maaf. Iya. Ya, oke. Oke, siap. Sekian dulu. Kita tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa warahmatullahi lagi. wabarakatuh.